warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Alfiza dari 10 angkatan 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi tentang kedaulatan. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan itu dipegang oleh sistem kependudukan dan juga seperti adanya adat istiadat dan juga mematuhi aturan yang tertera pada UUD. Sedangkan tertinggi yaitu seperti presiden dan juga pemerintahan. Berikutnya kita akan menjelaskan kedaulatan menurut Jane Bonding. Dia mengatakan kedaulatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kedaulatan ke dalam atau internal dan juga kedaulatan keluar yaitu eksternal. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang pernah baik di dalam maupun di luar negara tertentu. Kedaulatan internal merujuk pada supremasi individu atau sekelompok orang di dalam suatu negara. Sedangkan kedaulatan eksternal mencerminkan independensi mutlak suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Jane Bonding juga memiliki gagasan utama bahwa kedaulatan haruslah mutlak, abadi, dan juga tidak terbagi. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam atau kedaulatan internal. Mengacu pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur kehidupan negara melalui lembaga atau perlengkapan negara. Kedaulatan negara juga dapat diartikan sebagai kekuasaan negara yang ditaati oleh rakyatnya dan dapat dipaksakan untuk ditaati. Sedangkan kedaulatan keluar atau eksternal adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain dan melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal. Kemudian kedaulatan menurut J.W. Gardner. J.W. Gardner menyampaikan pengertian kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan segala bentuk dan hakikatnya. Unsur konstitusinya berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan. Berikut ini sifat kedaulatan menurut J.W. Gardner. Yang pertama yaitu eksklusivitas. Eksklusivitas artinya tidak ada kekuasaan lain pada suatu negara. Suatu pihak dianggap memiliki kedaulatan apabila pihak tersebut berkuasa secara runtuh jika kedaulatan yang berdiri pada dalam negara, maka kedaulatan tidak disebut memiliki kedaulatan. Kedua, permanen. Permanen adalah kekuasaan akan tetap ada selama negara tersebut berdiri. Hal ini tidak berarti pada suatu negara penguasaan hanya satu dan terus-menerus tanpa pengganti. Jika suatu negara tidak ada lagi pemegang kekuasaan atau kedaulatan, maka kedaulatan tersebut dianggap tidak permanen dan negara tersebut dianggap tidak memenuhi syarat unsur-unsur. Yang ketiga, tunggal. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan satu-satunya dan tertinggi. Kekuasaan tidak dibagikan atau dipecah kepada badan atau lembaga lain yang setara. Tunggal adalah pemegang kuasa tertinggi hanya ada satu. Kekuasaan
tidak dibagikan ke pihak lain, yang membuat kedaulatan menjadi tidak eksklusif baginya. Keempat, tidak terbatas. Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Artinya, kedaulatan tidak dibatasi oleh adanya kekuasaan lain. Berkaitan dengan batasan, menurut Mokhtar Khosumatmada, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki batasan, yakni seperti kedaulatan atau kekuasaan tersebut terbatas pada suatu wilayah pemilik kekuasaan wilayah tersebut. Kemudian, kedaulatan atau kekuasaan berakhir saat kekuasaan negara lain akan dimulai. Sekian penjelasan dari saya tentang kedaulatan. Bab berikutnya, kita akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Arti kata Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti adab. Maka dari itu Pancasila yaitu 5 sila atau adab asas yang dipergunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kelima Pancasila tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Adapun sejarah kelahiran Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang PPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juli kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Pada sidang tersebut, Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar negara Indonesia. Kemudian diberi nama Pancasila atas saran teman-temannya yang ahli bahasa. Insinyur Soekarno, tokoh lain juga menyampaikan tentang ide dasar negara adalah Master Muhammad Yamin dan Profesor Dr. Supomo. Rumusan pada tokoh kemudian disempurnakan oleh panitia kecil dengan sebutan Panitia 9 yang tugasnya menyampaikan rancangan hukum dasar dan pembukaan UUD kerja Panitia 9. Dalam pembukaan UUD 1945 yang berisi 5 sila Pancasila dan juga tujuan negara. Arti filosofis gambar lambang negara Pancasila. Burung Garuda menggambarkan atau melambangkan kekuatan dan juga harapan. Kepala Garuda menghadap ke kanan melambangkan sikap jujur, melihat dan melakukan yang benar. Berikutnya kita akan menjelaskan lambang-lambang dari burung Garuda. Yang pertama, sila pertama dilambangkan oleh bintang. Sila kedua dilambangkan oleh rantai yang tidak terputus. Dan sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng dan sila kelima dilambangkan pada padi dan kapas. Konfigurasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dalam lambang negara Garuda Pancasila dan tanggal 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan dari saya pada bab kali ini, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sekian penjelasan dari saya tentang kedudukan dan juga fungsi Pancasila. Saya Cesa Elviza
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.